Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat sana. Jumlahnya itu berkisar antara 10-15% saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan, karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang, secara bertahap itu berkurang, karena sudah banyak yang kita latih dan training. Ya itu satu proses yang harus dilaluin. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor satu, bukan soal pintar. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung? Tom harus ngerti, kalau harga nikel terlalu tinggi, sangat berbahaya. Kita belajar dari kasus kobalt. 3 tahun lalu harganya begitu tinggi, orang akhirnya mencari bentuk baterai lain. Itu salah satu lahirnya lithium ferrofosfat itu. Jadi ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian, orang akan cari alternatif lain. Teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar. Keseimbangan supaya betul-betul barang kita ini tetap masih dibutuhkan sampai beberapa belas tahun yang akan datang. Kita nggak tahu berapa tahun. Tapi ingat, lithium baterai itu bisa recycling. Sedangkan tadi LFP itu tidak bisa recycling sampai hari ini. Tapi sekali lagi teknologi itu terus berkembang. Nah, kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Tiongkok. Tadi lithium baterai juga kita kembangkan dengan Tiongkok maupun dengan lain-lain. Ini saya titip pada Anda, walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar. Ceritakanlah memang apa yang bagus. Pernah kita di inflasi di bawah 3%, kan baru sekarang. Pernah 44 bulan kita surplus ekspor, kan baru sekarang. Apa itu ya? Hilirisasi. Kita bisa maintain masih growth 5% di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia begini, dan kita masih berupaya untuk di atas 5%, mungkin 6% pada tahun depan dan seterusnya sampai 2030. Kita berharap masih trajectory kita bisa tadi income per kapita kita $10.000, dan kita masih berharap dan yakin untuk bisa besaran GDP kita sekitar $3 triliun atau lebih. Jadi downstreaming ini akan membuat Indonesia lebih bagus.
Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100% LFP atau lithium ferrofosfat untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap gunakan nickel based baterai. Jadi seperti supply nickel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai. Memang ada yang mulai LFP karena penelitian mengenai LFP ini sudah makin berkembang. Ya memang satu ketika tidak tertutup kemungkinan nikel ini makin kurang penggunanya. Makanya sebabnya kita juga harus genjot juga. Tapi dengan tadi yang terukur. Nah sekarang ini kalau kita lihat hilirisasi kita di katoda dan di banyak lagi bagian daripada lithium baterai kita sudah sangat maju yang membuat ekspor kita juga tidak hanya tergantung lagi kepada ekspor raw materialnya itu tadi. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya pemlembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakangnya ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet, tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja teamwork. Pemimpin itu harus memberikan ketauladanan. Ya, kalau kami di tentara ketauladanan, yang juga bisa risiko pada nyawamu. Tapi sini nama baikmu, nama Indonesia itu menjadi tantangan. Jadi saya pikir Anda yang akan jadi calon pemimpin Republik ini kalau berani mencalonkan diri, elok Anda itu memberikan tauladan. Jangan bicara seenaknya aja, memberikan kabar-kabar bohong. Jadi kalau saya bantah gini kan jadi tidak enak bahwa Anda bohong. Saya sebagai yang lebih senior, lebih tua dari Anda, ingatkan, jangan Anda karakter ini kalau Anda pelihara terus, tidak bagus. Nanti siapa tahu Anda menang. Kalau Anda menang jadi pemimpin seperti ini, wah saya sangat khawatir nanti bagaimana Anda memimpin Indonesia ini, atau siapapun yang kalian jadi pemimpin itu. Ya, jadi saya titip kalau Anda berkomentar, lihat dulu barang itu. Anda mau calon-calon pemimpin. Anda nggak tahu bagaimana kerja keras orang itu membuat WDB, membuat Morowali, yang memberikan sumbangan besar buat ekonomi kita, sampai seperti sekarang. Sekali lagi, rakyat Indonesia, pilihlah pemimpin yang berkarakter. Saya ulangi, pilihlah pemimpin yang berkarakter, jangan pemimpin yang kelihatan pintar saja, tapi tidak memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Hari ini berbeda dengan penyampaian realisasi investasi sebelum-sebelumnya, karena saya merasa bahwa sudah 4 tahun 3 bulan, hampir 4 tahun setengah kami berada di pemerintahan yang dulunya saya juga bingung ketika masuk di pemerintahan karena menjadi orang bebas, dan pasti banyak hal yang saya rasakan pasang surut terjadi, termasuk dengan bagaimana kondisi BKPM waktu itu kami masuk menjadi kepala BKPM dan bagaimana kemudian sampai dengan sekarang. Bapak Ibu semua, saya izinkan memulai bahwa sejak reformasi sampai dengan sekarang, status institusi kelembagaan BKPM itu dulunya dipimpin sebagai seorang kepala, belum menteri, masih kepala. Jadi status kementerian itu ada pada tahun 2021. Jadi tidak benar kalau kemudian ada yang pernah memimpin BKPM merasa diri sebagai menteri investasi. Karena menteri investasinya itu berada pada tahun 2021. Sehingga jangan sampai ada pembohongan publik. Ini berdasarkan Perpres, jadi bukan berdasarkan Pak Bahlil. Tanya dengan itu, izinkan saya juga untuk menyampaikan sebagai pertanggungjawaban moralitas saya kepada publik, diangkat oleh Bapak Presiden untuk mengurus investasi, dan karena itu saya akan menyampaikan data apa adanya. Pertama, target realisasi investasi kita dari tahun 2025, ada slide-nya 2025 ya.
Itu yang pertama adalah 2015. Ini ada perbandingan antara kabinet pertama Pak Jokowi dan kabinet kedua. Kalau kita lihat 2015 itu zamannya Pak Franky, ya, ini zamannya Pak Franky. Itu RPJM itu 519 triliun. Alhamdulillah tercapai sebesar 545,40 triliun. Kemudian diganti oleh saya pikir teman-teman sudah tahu, saya tidak sebutkan namanya, nanti kepala besar soalnya. Itu di 2016 ada terjadi reshuffle kabinet, ya. Kemudian ada pejabat terdahulu saya masuk, dan itu target RPJM-nya 594,80, realisasinya 612. Kemudian 2017 target RPJM 678, realisasinya 692. Namun pada 2018, wartawan catat ini, RPJM kita 765 triliun. Realisasi investasinya 721,30 triliun. Jadi dalam fasenya itu ada target yang tidak tercapai. Kemudian kami masuk 2019, kami masih mendapat kuartal keempat. Itu target RPJM-nya itu ada 817 triliun, realisasinya 826 triliun. Di era Covid pun, di RPJM-nya itu 858,50 triliun, kita mencapai target 901 triliun. Bapak Presiden Jokowi meminta saya, waktu itu dari 826 triliun harus naikkan Mas Bahlil 900 triliun, padahal Covid. Alhamdulillah tercapai 901 triliun. Kemudian di 2022 RPJM 968 triliun, tapi dalam rangka bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, rumusnya adalah investasi sektor real di luar hulu migas dan sektor keuangan harus mencapai 1.200 triliun. Alhamdulillah tercapai juga 1.207 triliun. Dan di tahun 2023 target kami Bapak Presiden menaikkan menjadi 1.400 triliun. Dan DRPJM sebesar 1.099 triliun, dan alhamdulillah tercapai sebesar 1.418,90 triliun rupiah. Ini terjadi karena bantuan teman-teman wartawan untuk memberitakan hal-hal positif di bangsa kita. Jadi ini perbandingan antara pejabat terdahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, dan pejabat sekarang yang tamatannya di Setiapur Numbai Alumni Jayapura. Itu. Ini datanya objektif aja. Jadi tidak usah di Harvard lah, di HMI aja atau di PMI, di GMKI, di Cipayung lah, itu jago pintar-pintar pidato semua itu mereka. Ya, Cipayung organisasi kepemudaan. Nah, ini contoh Bapak Ibu semua. Jadi publik tidak boleh dipertontonkan dengan data-data yang tidak akurat. Ini data yang dapat dipertanggungjawabkan kemanapun saya akan laksanakan. Jadi ini perbandingan antara periode 1 Pak Jokowi dengan periode kedua. Yang kedua, Bapak Ibu semua, saya masuk di BKPM bulan Oktober tahun 2019. Saya diwariskan oleh pemimpin terdahulu saya dengan investasi mangkrak 708 triliun rupiah. 708 triliun rupiah saya diwariskan investasi mangkrak. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih tidak lebih dari 3 tahun, investasi mangkrak tersebut mampu kami eksekusi sebesar 558,7 triliun atau 78,9%. Yang lainnya nggak bisa lagi kita eksekusi karena era pandemi Covid dan perusahaan-perusahaan itu mundur. Ini sekaligus sebagai laporan saya kepada publik. Bukan kita tidak bisa mengeksekusi, tapi karena memang perusahaannya mengalami problem internal karena persoalan Covid dan segala macam. Apa bukti dari 558 triliun itu? Contohnya ada 3. Yang pertama, Lotte Chemical. Lotte Chemical ini investasinya di Cilegon. Sekarang progresnya sudah mencapai 80%. Ini mangkrak 4 tahun, 5 tahun. Pemimpin saya terdahulu nggak bisa menyelesaikan ini. Karena memang ilmu lapangan tidak ada sekolahnya di Harvard. Apalagi menyelesaikan masalah pemain-pemain lapangan kan. Ini kan dalam bahasa saya itu seperti hantu. Yang bisa menyelesaikan masalah hantu ini hanya orang yang pernah jadi hantu atau pernah berkawan sama hantu gitu. Ini alhamdulillah petrochemical ini investasinya kurang lebih sekitar 60 triliun rupiah. Pak Yuliot, benar.
Yang berikut adalah investasi di Cirata, Masdar, PLTS terbesar di Asia Tenggara. Itu juga mangkrak 5 tahun. Ibu Farah yang menyelesaikan ya, Ibu Farah ya. Waktu itu Ibu masih deputi promosi. Ini Ibu Farah. Itu juga terselesaikan. Jadi yang sekarang Pak Presiden kemarin luncurkan itu adalah implementasi proyek mangkrak di awal, mangkrak. Alhamdulillah terselesaikan. Yang berikut adalah pabrik semen yang ada di Kalimantan Timur. Itu juga alhamdulillah sudah produksi. Jadi itu contoh 3. Saya tidak perlu kasih contoh banyak-banyak, nanti waktu saya habis. Dan sekali lagi itu adalah saya diwarisi oleh pemimpin terdahulu saya untuk saya selesaikan. Tapi tidak boleh kita marah karena sistem kepemimpinan di Republik ini berkelanjutan dan perbaikan. Nah itu. Jadi saya melanjutkan untuk memperbaiki, kira-kira begitu. Nah yang berikut teman-teman semua adalah saya juga ingin menyampaikan tentang posisi OSS. Karena dulu seluruh perizinan itu izinnya semua ada di lewat OSS. Nah, pada tahun 2018-2019 inilah tahun yang sangat polemik. Karena pemimpin BKPM terdahulu menolak OSS itu ada di BKPM. Makanya sempat di Kemenko. Waktu itu treble. Dan banyak pengusaha yang mengeluh terhadap hal ini. Sekali lagi, bahwa ini menyangkut leadership, bukan omon-omon saja, ya, bukan omon-omon. Nah ini terjadi terjadi perdebatan antara Menko Perekonomian waktu itu Pak Darmin dengan Kepala BKPM. Begitu kami masuk, kami ambil alih. Bapak Ibu bisa lihat di tabel bahwa transisi saya waktu itu di 2019 itu hanya kami mencapai 704.417 NIB yang dikeluarkan. Dan per hari hanya 1.927. Dengan anggaran yang sama, begitu pelimpahan sudah dilakukan sejak 2019, tapi kami masuk transisi. Nah saya memutuskan bahwa harus kita fokus. Dunia usaha kita harus memberikan ruang yang terbaik dan kita harus memberikan pelayanan terbaik. Undang-undang Cipta Kerja kita lakukan dengan segala plus minusnya. Alhamdulillah sekarang OSS sudah bisa mengeluarkan NIB per hari sebesar 11.096 dan untuk 2023 kita mampu mencetak 4.061.883 NIB. Ini juga sebagai bentuk contoh aja antara pemimpin antara tamatan Harvard dengan tamatan Stanford Mumbai yang tidak ada di Google itu. Jadi menurut saya tidak usah terlalu dibesar-besarkan lah di mana kita itu tamat sekolah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara, dan tidak boleh kita menjadi pemata-mata asing di Republik ini. Itu yang paling penting karena negara ini yang kita harus tahu. Yang berikut Bapak Ibu semua, saya juga bersyukur bahwa Presiden memerintahkan kepada kami untuk membangun investasi harus berorientasi pada industrialisasi dengan instrumennya hilirisasi. Karena kita tahu betul penciptaan nilai tambah harus kita lakukan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangka untuk menuju Indonesia Emas, kami tahun 2045 Indonesia Emas, kami diminta untuk menyiapkan seluruh desain besar terhadap hilirisasi untuk sektor investasi yang mencakup seluruh komoditas. Jadi kami telah membuat peta jalan investasi strategis Indonesia ke depan dari seluruh sektor. Dari batu bara, nikel, timah, tembaga, minyak bumi, gas, rumput laut, kemudian di sektor perikanan, pertanian, kehutanan, semuanya udah masuk. Dan itu kita sudah membuat petanya untuk sementara kita butuhkan investasi sebesar 545,3 miliar US dollar. Ini sampai dengan 2040. Dengan sudah barang tentu ini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan negara. Dan sekali lagi bahwa hilirisasi tidak hanya pada sektor pertambangan. Pertambangan hanya pintu masuk aja. Pintu masuk aja. Saya ingin menyampaikan bahwa dampak daripada hilirisasi untuk pertambangan ini cukup bagus sekali. Karena sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengatakan bahwa contoh pada tembaga dan nikel. Nikel ini waktu kita belum melakukan hilirisasi secara masif pada tahun 2017-2018,
nilai ekspor kita itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel pada Oktober 2019 dan lebih masif lagi di awal 2020, nilai ekspor kita sekarang 33 miliar US dollar. Dan sekarang pertambangan kita juga kita sudah menyetop ekspor pertambangan. Freeport sekarang sudah membangun smelternya di Gresik. Existing dinaikkan kapasitas produksinya menjadi 1.300.000 dan 1.700.000-nya juga sudah hampir sekarang 95%. Dan mungkin bulan Mei, Juni sudah produksi. Yang selama ini kita tidak pernah membayangkan Freeport itu isinya apa saja. Dulu itu kan saling curiga. Katanya ada emas, ada lithium. Sekarang nggak bisa lagi bohong-bohong. Dari 3 juta konsentrat Freeport yang akan diproses lewat smelter di Gresik, itu menghasilkan emas diantaranya 60 ton. Dan ini belum pernah ada. Kemudian tembaga itu sekitar 400.000 ton. Dan turunan-turunan lainnya. Jadi ini adalah bentuk supaya apa? Tidak ada dusta di antara kita. Tapi saya masih bingung ya. Masih ada pakar ataupun mantan pejabat yang mengatakan bahwa hilirisasi ini tidak bagus. Saya tidak ngerti otak dari mana itu mereka sampaikan. Saya berpikir sebagai orang kampung, kedaulatan bangsa kita nggak boleh diintervensi oleh siapapun. Dan saya yakinkan kepada teman-teman bahwa hilirisasi ini harus kita jalankan terus. Yang berikut juga saya mau menyampaikan tentang ekosistem daripada EV baterai yang kurang lebih sekitar 3-4 hari ini menjadi perbincangan yang sangat menarik. Bapak Ibu semua, hilirisasi yang terjadi sekarang untuk di sektor nikel, kami akui bahwa di awalnya itu baru setengah barang jadi atau NPI. Yang nilai tambahnya itu dinaikkan hilirisasinya baru 40-50%. Tapi sekarang udah mencapai 70%. Nah, ke depan kita ingin untuk mencapai 100%. Salah satu contohnya ekosistem baterai mobil. Bapak Ibu semua, ini sekaligus saya meluruskan berbagai macam pandangan dalam dinamika perkembangan debat pemimpin nasional kita, baik dari debat capres maupun cawapres. Yang pertama, bahan baku daripada baterai itu ada 4. Nikel, kemudian kobalt, kemudian lithium, dan mangan. Nah, di Indonesia itu kita mempunyai nikel terbesar di dunia, cadangan kita 25%. Dan untuk bahan bakunya itu 80% adalah nikel. Dan itulah kenapa kita ingin mengatakan bahwa nikel ini sebagai pintu masuk untuk selain menciptakan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dengan upah yang cukup, tapi ini juga ada nilai bargaining positioning Indonesia di mata dunia. Kenapa? Karena ini menjadi komoditas kritikal dunia. Jadi jangan dianggap remeh ini barang. Jadi dalam pertarungan diplomasi geopolitik ini luar biasa sekali. Dan ini jangan dianggap hanya sekedar ekonomi. Dan ini beberapa negara-negara maju tidak pingin Indonesia untuk melakukan ini, Bapak Ibu semua. Saya akan kupas hari ini dan saya mau debat dengan siapapun terkait urusan ini. Yang pertama adalah pemain ekosistem baterai mobil terbesar di dunia itulah CATL. Itu dari China. Pemain terbesar kedua adalah LG. Itu dari Korea. Itu dari Korea. Dan untuk investasi ini, kemarin CATL itu melakukan investasi sebesar 90 triliun rupiah. Dia sudah melakukan kerjasama, sekarang dananya udah masuk di Antam untuk pembelian sebagian saham hulu tambangnya. Ini akan membangun dari tambang, smelter, prokursor, katoda, baterai sel, sampai dengan recycle-nya. Dan ini baru pertama kali terjadi di dunia setelah saya cek sama mereka. Jadi ini luar biasa gitu loh. LG yang sekarang sudah bangun 10 giga pertama, dia akan kalau dari CATL itu dari hulu ke hilir, kalau LG-nya dari hilir ke hulu. Juga akan melakukan kerjasama dengan BUMN kita, dan LG akan berproduksi di bulan Februari atau Mei 10 giga pertama, dan itu pertama kali di Asia Tenggara. Jadi itulah kenapa Bapak Ibu semua
kita betul-betul fokus untuk membangun ekosistem ini. Coba slide sebelumnya tentang perbedaan antara LFP dengan nikel itu. Nah, ini yang sumber masalahnya. Bukan sumber masalah, sumber polemik, Bapak Ibu semua. Saya ingin mengatakan bahwa tidaklah benar kalau ada seorang mantan pejabat atau pemikir ekonomi atau siapapun yang menyatakan bahwa sekarang nikel nggak lagi menjadi bahan yang dikejar-kejar oleh para investor untuk membuat baterai mobil. Ingat bahwa sekarang mereka pikir itu LFP. LFP itu bahan bakunya itu fosfat. Dan kita tidak ada di negara kita. Litium pun kita nggak punya. Yang kita punya cuma mangan, kemudian kobalt, sama nikel. Nah, sekarang kita itu sebenarnya mau fokus untuk mau mengembangkan potensi sumber daya alam kita, atau kita mempromosikan negara lain. Ini lucu nih negara ini. Atau ada apa nih? Karena teman-teman harus ingat, data IMF pada tahun 2023, saya lupa 2023 atau 2022, 2023 kalau tidak salah, yang pernah mengeluarkan reportnya, bahwa dia mengakui Indonesia pertumbuhan ekonominya di atas 5% dan menjaga inflasi. Dan dia juga menyadari bahwa Indonesia lagi fokus tentang transisi ekonominya dari bahan baku ke industrialisasi. Tetapi di poin bawahnya dia mengatakan bahwa merekomendasikan untuk mempertimbangkan pelarangan ekspor barang mentah. Hati-hati loh. Ini saya menghubungkan nih. Jangan sampai di bangsa ini ada antek-antek asing untuk masuk merusak tatanan dalam mempengaruhi kebijakan publik. Bahaya ini. Jadi Bapak Ibu semua yang tahu tujuan bangsa ini adalah rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Kaitannya dengan itu, saya juga ingin membuka ini petanya. Jadi nikel, kalau NMC, baterai yang kita bangun sekarang, itu adalah 80% nikel, mangan, kemudian kobalt, sama litiumnya itu kita impor. Nah, apakah benar nikel ini akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa? Coba slide-nya jangan dulu pindah. Kembali ke slide. Kenapa saya katakan demikian? Karena LFP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu masih lebih bagus ke nikel. Dan itu Tesla sebagian juga masih memakai baterai mobil yang berbahan baku nikel. Jadi jangan omon-omon saja. Bahaya ini negara kalau dibuat-buat begini. Bahaya sekali. Saya takut sekali kita memberikan data yang tidak valid dan itu akan merusak tatanan dalam konteks memberikan pemahaman kepada rakyat yang benar. Yang berikut, sekarang saya mau tanya, produsen baterainya Gotion AS, SK Innovation Korea, dan beberapa produsen baterai di Tiongkok lainnya. Kenapa di Tiongkok? Karena fosfat itu bahan bakunya di sana. Itu loh cara berpikirnya. Nah kemudian pabrik mobil yang dipakai apa? BYD, nomor 1 di dunia, Wuling, Chery, Tesla, dan Ford. Bukan semua Tesla sudah pakai LVP. Gitu loh. Makanya kemarin saya kaget juga ketika debat Wapres ada satu pasangan yang membicarakan tentang LVP dan NMC, begitu ditanyain oleh salah satu cawapres agak kebingungan juga. Jadi jangan sampai seperti orang Papua bilang baca lain, tulis lain, bikin lain. Ini bahaya negara ini mau diatur-atur kalau begini modelnya. Nah kemudian produk untuk baterai NMC. NMC ini bahan bakunya 80% nikel. Dari mana? CATL, Tiongkok. Ini yang terbesar di dunia. Nah sekarang investasi di Indonesia. Kemudian LG, Korea, nomor 2. Samsung, SDI, Korea. SK Innovation, Korea. Kemudian
efisiennya, ini yang baru masuk ke kita juga ya Pak Iqmal ya. Ini Eropa, Network Eropa, Fresis AS, Verco Eropa, Powerco Eropa. Kemudian mobil yang dipakai apa? Tesla, Hyundai, VW, Ford, Volvo, BMW. Dan sekarang yang kita punya mobil listrik di Jawa Barat, Bekasi ya, Delta Mas, yang sekarang orang antri sampai 8 bulan, 7 bulan baru dapat itu baterai mobilnya pakai NMC dan daya jangkaunya lebih panjang, lebih jauh. Itu Bapak Ibu semua, saya mau jelaskan tentang dan sekarang investasi yang masuk untuk kendaraan listrik ini, untuk pabrik listrik, itu yang pertama lah LG, CATL, Foxconn, ANBC, BASF, Ford, dan VW. Slide nomor 6, supaya wartawan lihat. Nah ini, jadi bukan kacang goreng ini. Saya jujur aja ya, merasa sedih ketika itu Pak Robin itu yang punya CATL itu. Saya kan sudah datang ke pabrik mereka. Di R&D-nya pun saya sudah datang. Dan saya sudah diskusi teknis ini. Saya datang ke mereka. Jadi tidak perlu saya jelaskan ini, nanti di copy saja karena waktu nanti nggak cukup. Kemudian di slide nomor 9, permintaan nikel untuk baterai berdasarkan wilayah. Ini Bapak Ibu semua. 2020 sampai 2030 ini analisanya. Jadi Tiongkok, Amerika, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan negara lainnya. Ini prospek kedaulatan terhadap pengelolaan sumber daya alam kita. Inilah yang mereka pingin untuk Indonesia ekspor barang mentah terus. Karena tidak bisa melobi Pak Jokowi, tidak bisa melobi Pak Luhut, tidak bisa melobi saya, maka mereka lobilah kepada calon-calon pemimpin lain untuk segera kita stop atau membuka kembali ekspor nikel. Jadi Bapak Ibu semua, seluruh rakyat Indonesia silakan berkesimpulan sendiri. Yang betul-betul memperhatikan kepentingan nasional ini siapa, dan yang berpotensi untuk membuka ruang bagi asing untuk menjalankan apa yang mereka pikirkan itu bagaimana. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, akibat pelarangan ekspor ore nikel itu, maka Uni Eropa membuat undang-undang atau peraturan di mana untuk membangun pabrik baterai mobil itu harus dekat dengan pabrik mobilnya. Supaya apa? Negara-negara penghasil sumber daya alam yang berorientasi pada bahan baku baterai mobil itu mereka tidak mempunyai pabrik baterai. Itu pertarungannya di situ. Dan itu terjadi. Sekarang juga mereka menaikkan lagi undang-undang satunya adalah tidak hanya baterai mobil, tapi mereka hanya sampai juga di katoda. Katoda ini prekursor dulu, baru katoda, baru baterai sel. Jadi ini menurut saya ini bukan main-main. Bapak Ibu semua, terkait dengan hilirisasi, saya ingin menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terhadap berbagai macam anggapan-anggapan dari calon-calon pemimpin nasional kita. Contoh, ada yang berpendapat bahwa kita ini datang ikut di KTT, rapat-rapat pertemuan internasional, hanya duduk, datang, diam, nonton, dan keluar. Ini pikiran yang menyesatkan. Indonesia sekarang tidak lagi menjadi follower, tapi dia menjadi inisiator dan kadang-kadang menjadi pedoman bagi negara-negara berkembang lain untuk memperjuangkan nasibnya. Contoh, hilirisasi Bapak Ibu semua waktu di G20. Kenapa saya ceritakan ini? Karena saya sendiri yang memimpin forum itu. Awalnya saya tidak mau ceritakan ini, tapi karena saya tidak mau ada dusta di antara kita. Bapak Ibu semua, kenapa kita dibawa ke WTO terhadap pelarangan ekspor ore nikel kita? Karena memang mereka tidak pingin untuk industri-industri hilirisasi ini ada pada negara-negara berkembang.
Dan belum ada dalam komunike bersama di antara negara-negara G20. Maka waktu proses di G20 di Bali, kami memasukkan satu poin kesepakatan terkait dengan hilirisasi dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM. Negara-negara G7 menolak ini semuanya. Mereka pikir semua serahkan kepada pasar. Mereka mau tekan negara-negara berkembang. Tapi saya lobby kepada India, Brazil, Afrika Selatan, saya lobby China, saya juga lobby Korea waktu itu, untuk saya yakinkan kepada mereka bahwa kita kan pingin untuk tumbuh bersama-sama. Negara-negara berkembang ini punya sumber daya alam tapi tidak punya teknologi. Kita pingin untuk ada kolaborasi. Bapak Ibu semua, sampai pada level eselon 1, deadlock. Saya lapor kepada Bapak Presiden, kata Bapak Presiden mengatakan bahwa Mas Bahlil harus diperjuangkan, hilirisasi harus masuk, dan itu harus menjadi bagian daripada komunike. Itu kita fight. Kita lobby, dan alhamdulillah itu menjadi pada komunike bersama di Bali, di paragraf 37. Dan itu kemudian menjadi dikuatkan lagi kemarin di India. Jadi mohonlah bicaranya yang baik-baik juga lah gitu loh. Jadi ini karena ini menjadi hal yang penting dan ini adalah perintah Bapak Presiden kepada kami. Itu menyangkut dengan urusan kinerja Kementerian Investasi dalam konteks beberapa hal penting di luar daripada realisasi investasi. Nah sekarang saya akan masuk pada realisasi investasi. Jadi tadi Bapak Ibu semua, saya sekarang akan maju kepada realisasi investasi. Jadi tadi sudah jelas bahwa antara sebelum kabinet pertama masa 5 tahun pertama Pak Presiden Jokowi dan 5 tahun kedua. Jadi menurut saya di Kementerian Investasi ini siapapun besok ke depan yang memimpin, kalau hanya pidato-pidato, saya pikir dipikirkan lagi lah. Karena yang dibutuhkan di sini adalah eksekusi. Dan menurut saya sebagai etika birokrat, nah kita bicara etika birokrat ini, yang namanya mantan menteri, namanya mantan pembantu presiden, ya tugasnya memang melayani presiden. Membuat apa saja ya terserah dia. Jadi jangan juga merasa pintar bahwa seolah-olah apa yang dibuat itu adalah seolah-olah dia pintar. Kadang-kadang itu Pak Presiden Jokowi ini dia cuma iya-iya ya, kadang-kadang nggak dipakai juga itu konsep. Ntar aja, padahal nggak pintar-pintar banget juga gitu. Ayo Tina, sekarang kita masuk pada